Dari apa yang saya baca dalam Anarchy: The Struggle of Power, Meshemer ini membahas bagaimana negara-negara besar selalu mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan atas saingan mereka, dengan hegemoni sebagai tujuan akhir. Konsep anarki dalam sistem internasional memainkan peran penting dalam memahami perilaku negara-negara besar. Apa sih anarki itu? Dalam hubungan internasional, anarki hanyalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang berada di atas negara. Dalam Anarchy: The Struggle of Power ini, Meshemer juga membahas 5 asumsi tentang sistem internasional yang mendasari perilaku negara-negara besar dalam mencari kekuasaan. Meshemer mendasarkan teorinya pada 5 asumsi dasar tentang cara kerja sistem internasional. Asumsi-asumsi ini tegasnya masuk akal dan realistis, dan jika digabungkan, asumsi-asumsi tersebut berkontribusi pada kekuatan penjelasan teorinya tentang mengapa negara seringkali cenderung melakukan agresi. Asumsi yang pertama merupakan sistem internasional yang bersifat anarki. Sangat mudah untuk menarik kesimpulan tersebut, karena realisme menggambarkan dunia yang ditandai dengan persaingan keamanan dan perang. Namun, dengan sendirinya, gagasan realis tentang anarki tidak ada hubungannya dengan konflik. Ini merupakan prinsip keteraturan, yang mengatakan bahwa sistem ini terdiri dari negara-negara independen yang tidak memiliki otoritas pusat di atasnya. Lalu, asumsi yang kedua, Meshemer mengatakan bahwa negara-negara besar mempunyai kemampuan untuk menyakiti satu sama lain melalui kemampuan militer yang ofensif. Asumsi yang ketiga, yaitu bahwa negara tidak pernah bisa memastikan niat negara lain. Memang, semua negara dalam sistem ini mungkin dapat diandalkan sebagai negara yang jinak, akan tetapi tidak mungkin untuk memastikan penilaian tersebut karena niat tidak dapat diketahui dengan kepastian 100%. Yang keempat, yaitu tujuan utama negara adalah untuk survive. Ini bukan berarti satu-satunya untuk survive saja, masih banyak tujuan lainnya seperti kemakmuran dan lain-lain. Akan tetapi, tujuan utama untuk hidup karena alasan yang jelas, bahwa jika Anda tidak bertahan hidup, Anda tidak dapat mengejar tujuan-tujuan lainnya. Yang kelima, negara pada dasarnya merupakan aktor rasional. Mereka sadar akan lingkungan eksternal mereka, dan mereka berpikir secara strategis tentang bagaimana cara bertahan di dalamnya. Yang pertama, negara cenderung merasa takut dan curiga satu sama lain. Karena mereka takut suatu saat negara kuat akan menyerang mereka. Dan karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk meminta bantuan. Sebagai contoh, ketakutan ini dicontohkan oleh kekhawatiran Inggris dan Perancis tentang penyatuan kembali Jerman setelah Perang Dingin. Persaingan politik yang terjadi di antara negara-negara besar sangatlah berbahaya. Lalu yang kedua, negara hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga mereka membangun pola self-help dan melakukan apapun untuk survive. Lalu yang keempat yaitu power maximization. Bagaimana cara bertahan hidup suatu negara yaitu dengan menjadi yang paling kuat atau menjadi hegemon. Semakin kuat sebuah negara relatif terhadap saingan potensial, semakin kecil juga kemungkinan saingan tersebut akan menyerang dan mengancam kelangsungan hidupnya. Negara-negara yang lebih lemah akan enggan untuk berkelahi dengan negara yang lebih kuat, karena negara yang lebih lemah akan kemungkinan besar akan mengalami kekalahan militer. Seperti juga yang dikatakan oleh Immanuel Kant, it is nonetheless the desire of every state or its ruler to achieve lasting peace by dominating the whole world, if at all possible. Yang merupakan keinginan setiap negara atau penguasanya untuk mencapai kondisi perdamaian abadi dengan menaklukkan seluruh dunia, jika hal itu memungkinkan. Hegemoni adalah kondisi di mana satu negara menjadi dominan dalam sistem internasional, tetapi mempertanyakan kemungkinan tercapainya hegemoni global dalam waktu dekat. Meshemer mengidentifikasi bahwa sulitnya memproyeksikan kekuatan melintasi samudera dunia menjadi hambatan utama dalam mencapai hegemoni global. Meskipun Amerika Serikat adalah kekuatan terkuat saat ini, tetapi kekuasaannya tidak meluas secara global, seperti di belahan bumi barat, karena kendala logistik dan kekuatan air yang sulit diatasi. Meshemer menyimpulkan bahwa hasil terbaik yang dapat dicapai oleh sebuah negara adalah menjadi hegemon regional, dengan kemungkinan mengendalikan wilayah lain yang dekat dan dapat diakses melalui darat. Meshemer mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah satu-satunya contoh hegemon regional dalam sejarah modern, sementara upaya-upaya lainnya seperti yang dilakukan oleh Jepang, Perancis, Jerman, dan Uni Soviet tidak berhasil.